Berikutnya kami persilakan Ustadz Kasif untuk berinteraksi dengan jamaah. Kali ini kami persiapkan ada Bapak siapa? Pak siapa? Wahyu. Pak Wahyu. Oke, silakan Pak Wahyu. Sebelum Pak Wahyu mengajukan pertanyaan, Ustadz Kasif terlebih dahulu mengajukan pertanyaan. Silakan Ustadz. Ibu boleh berduduk kembali Ibu. Ya, Pak Wahyu, gimana Pak? Mau nanya apa Pak? Baik Ustadz, perkenalkan nama saya Wahyu, saya dari Bogor Barat, Kota Bogor. Mungkin mewakili bapak-bapak sekalian di sini ya. Pertanyaannya adalah, dulu kalau nggak salah ada satu athar yang menyatakan bahwa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab itu sangat sabar terhadap istrinya. Ketika ada beberapa permasalahan, beliau sangat sabar. Yang saya tanyakan adalah, kadang kita ini menerima satu kondisi di mana mungkin istri kita itu tidak sengaja Ustadz ya. Ada suara yang meninggi gitu ya. Terus kiat-kiat kita supaya kita sabar ya terhadap kondisi seperti itu. Karena tadi Ustadz bilang bahwa istri diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau diluruskan patah, kalau dibiarkan tetap bengkok gitu. Jadi mohon kiat-kiatnya Ustadz, jadi sabar kita sebagai suami itu seperti apa? Agar kita bisa tetap menjaga rumah tangga kita harmonis. Terima kasih Pak Wahyu. Boleh duduk ya Pak Wahyu ya. Ya buat Pak Wahyu, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Banyak hal yang memicu rumah tangga itu berantakan. Ya, di antaranya apa yang paling besar emosi. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah ausini, beri saya wejangan, beri saya nasihat. Apa nasihat Rasulullah ke sahabat itu? La taghdab walakal jannah, jangan marah. Karena kalau kamu bisa menahan marah, maka bagimu surga. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW, Pak, kita sebagai suami ini kalau istri udah memancing emosi, bikin emosi, kita bisa nahan. Padahal kita bisa meluapkan, kita tahan, kita pilih menahan emosi. Maka nanti pada hari kiamat Allah akan perintahkan dia untuk memilih bidadari mana yang dia paling sukai. Dan ibu ketika menyakiti suami, sesungguhnya bidadari surga bilang apa? Jangan sakiti, la tu'zi zaujak, jangan sakiti suamimu. Karena kalau dia nggak jadi milikmu nanti di akhirat, kami yang akan jadi milik suami. Jadi sabar aja Pak, nanti istrinya diganti dengan bidadari di surga. Tapi kalau punya istri soleha, ibu jadi ratu para bidadari. Jadi enak Pak, suami tetap dapat bidadari. Jadi tahan emosi, kata Rasulullah, man kadhama ghaidhan, siapa yang bisa menahan emosi padahal qadirun ayyunafidhahu, dia bisa untuk meluapkannya, khayyarallahu lahu baina ru'usi annas al-hurul ain, maka Allah akan perintahkan dia pilih bidadari manapun. Dan ingat ibu, mohon maaf nih, bapak minta maaf, prestasi tertinggi setan, apa prestasi tertinggi siapa? Kenapa mukanya ke sini? Prestasi tertinggi setan kalau bisa bikin anak Adam bercerai. Datang nih setan ke iblis. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah, setan mah kagak ada ingat Allahnya. Woi bro, saya udah bikin hamba Allah itu nggak sholat. Bagus kata iblis. Bro, saya sudah bikin anak Adam main judi. Bagus. Ada satu lagi setan datang ke iblis. Wahai iblis, pimpinan kami, saya berhasil bikin cerai anak Adam. Apa kata iblis? Ahsanta, kamu yang lebih bagus dari yang lain. Pahami, ketika emosi di situ lihat, oh ini setan. Gimana caranya? Ambil air wudhu. Ambil air wudhu, masih emosi juga mandi. Masih emosi juga sholat 2 rakaat. Kalau berdiri lagi emosi duduk. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Kalau duduk juga masih emosi berbaring. Kalau berbaring juga masih emosi, kasih obat tidur. Subhanallah, itulah caranya. Kalau udah emosi langsung ingat, oh ini setan. Gimana setan? Yuwaswisu fi sudu minal jinnati. Orang yang KDRT, dia tidak bisa nahan emosi, meluapkan emosinya, sesungguhnya dia setan manusia. Setan itu ada 2, setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Maka lewat tayangan yang indah ini saya katakan, suami KDRT sesungguhnya adalah dari jenis manusia.
Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Kasifer. Jadi Pak Wahyu kalau istri yang ngasih air, belum tentu air minum, tapi air wudhu bisa jadi ya. Karena lihat Pak Wahyu kayaknya kok pulang dari kerja kucel banget itu ya. Baik, Masya Allah, terima kasih. Masih di Damai Indonesiaku, kita akan jumpa lagi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami.